Kembali bersama kami di Lapor Polisi, aksi penyerangan kelompok geng motor kembali terjadi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Warga yang panik berusaha menyelamatkan diri. Asik sedang nongkrong di depan warung makan dan minimarket warga di Jalan Poros Karyango, Dusun Padelo, Desa Tengringangkai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, diserang geng motor. Aksi penyerangan geng motor ini terekam kamera pengawas. Belasan orang menggunakan sepeda motor tiba-tiba menyerang warga menggunakan samurai dan anak panah. Warga yang panik pun lalu meninggalkan sejumlah barang berharga mereka untuk menyelamatkan diri. Kurang lebih 17 orang. 17 orang inilah yang mereka langsung masuk dengan membawa samurai, parang panjang, dan busur. Di saat inilah anak muda kami, karena jumlahnya cuma 7 orang, dia lari. Dia kabur semua. Dia tidak bisa tinggal. Setelah dia lari, ada satu ini yang tidak lihat. Yang tidak lihat inilah yang tinggal dia, akhirnya HP-nya diambil. Aksi penyerangan sudah kali ketiga terjadi, bahkan beberapa warga mengalami luka akibat terkena anak panah dari para pelaku. Hal ini pun membuat warga dihantui rasa takut dan resah. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Baik, sementara itu di Medan, Sumatera Utara, jasad seorang pemuda dengan penuh luka penganiayaan senjata tajam tergeletak di pinggir jalan Pasar Kapuas. Kuat dugaan pemuda tanpa identitas tersebut menjadi korban pembunuhan yang kasusnya ditangani aparat Polsek Medan Belawan. Jasad seorang pemuda tanpa identitas dengan penuh luka tusukan ini tergeletak di pinggir jalan Pasar Kapuas, Medan Belawan, Medan, Sumatera Utara. Warga sekitar pun geger karena tidak mendengar keributan sebelumnya. Diduga pemuda yang menjadi korban pembunuhan ini dibuang pelaku di depan sebuah ruko. Dari informasi yang dihimpun polisi, korban sempat berusaha meminta tolong sebelum tewas. Ini seperti apa kondisinya, Pak? Kita menemukan mayat di tepi jalan. Kemudian kita tidak tahu apakah ini korban pembunuhan atau tidak. Si badan tadi ada luka, Pak. Itu seperti apa, Pak? Kondisi badan kita ada luka, tapi kita belum tahu apa luka apa itu. Oke. Ini itu benda tajam atau tidak. Nanti. Korbannya orang mana, Pak? Udah teridentifikasi, Pak? Korban masih lidik. Masih lidik, Pak. Jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan autopsi. Sementara petugas melakukan penyelidikan untuk menemukan pelaku pembunuhan dan motif di baliknya. Kita ke informasi lainnya, terdakwa pencabulan MSAT alias Beki menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Surabaya. Beki yang merupakan anak pengasuh Ponpes Sidikia itu dijerat pasal pemerkosaan dan juga pencabulan. Baik, dan informasi ini juga akan sekaligus mengakhiri Lapor Polisi pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Lapor Polisi. Dan bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_iNewsTV dan @official_iNewsTV. Anda juga bisa menghubungi kami melalui email di laporpolisi@inews@gmail.com. Dan ingat selalu, waspada dimanapun Anda berada. Saya Adita Mai. Dan juga saya Aldi Hawari, kami berdua pamit undur diri. Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Sampai jumpa. Sidang perdana perkara dugaan asusila dengan terdakwa MSAT yang merupakan anak dari pengasuh pesantren Sidikiah Jombang, Jawa Timur digelar di Ruang Cakra, Pengadilan Negeri Surabaya. Sidang digelar tertutup dan dikawal ketat aparat kepolisian Polrestabes Surabaya. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menjerat terdakwa dengan pasal berlapis, yakni pemerkosaan dan pencabulan dengan ancaman hukuman 7 dan 9 tahun penjara. Ada alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan dan situ bisa dibuktikan bahwa yang bersangkutan bersalah dan harus memperjauhkan pidananya. Yang keempat adalah pembuktian negatif bahwa di situ nanti akan terlihat bahwa minimal dua alat bukti yang cukup dan hakim harus punya keyakinan. Terkait dakwaan ini, kuasa hukum terdakwa I Gede Pasek Suardika akan mengajukan eksepsi. Kuasa hukum meminta terdakwa dihadirkan di sidang selanjutnya yang akan digelar pada Senin pekan depan.
Jadi di dalam dakwaan hanya ada satu peristiwa, dua peristiwa satu orang yang didakwakan, tetapi perdebatan yang panjang tadi adalah dua hal. Perdebatan pertama soal kenapa online tanpa pemberitahuan kepada kami. Kami berharap terdakwa, saksi semua dihadirkan. Toh tertutup. Kita aja berkerumun begini nggak apa-apa. Kenapa mencari keadilan tidak berani? Sebelum diseret ke pengadilan, kasus pencabulan santriwati dengan tersangka Beci ini sempat terganjal karena Beci belum tertangkap. Beci bersembunyi di balik ayahnya, yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Sidikia Jombang. Polisi melakukan negosiasi hingga mengerahkan ratusan personil BRIMOB untuk menangkap Beci. Hingga akhirnya 7 Juli lalu, Beci menyerahkan diri ke polisi. Tim Liputan iNews melaporkan.